kita akan membicarakan terkait persiapan observasi ya yang akan dilakukan oleh Bu Endra. Pada kegiatan praobservasi kali ini kita akan membicarakan nih apa yang akan nanti pembelajaran yang Bu Endra lakukan di kelas 1 ya. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Endra untuk mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Endra. Nah, pada kegiatan nanti praobservasi ini sejauh mana nih akan persiapan Bu Endra untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik di kelas ya. Oke, baik Bu, sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk yang akan ditanyakan kepada Bu Endra ya. Pada kegiatan praobservasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Nanti ada empat pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Endra. Yang pertama yaitu apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Endra untuk observasi kali ini? Pembelajaran kali ini yang akan dicapai yaitu saya mengharapkan siswa itu memahami makna penyeberangan dan dapat menggunakan. Jadi siswa diharapkan bisa memahami makna penyeberangan tersebut ya. Mungkin ada itu area pengembangannya yang hendak dicapai apa itu? Area pengembangan yang akan dicapainya? Saya ingin siswa itu terlibat atau aktif siswa dalam mengikuti pembelajaran dan ingin juga melihat ketercapaian baik dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi siswa akan dilibatkan Bu ya dalam kegiatan observasi ini, pembelajaran ini. Terus strategi apa nih Bu yang sudah Ibu persiapkan agar tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai itu supaya tercapai ya, tujuan pembelajaran strateginya? Mungkin strategi yang akan saya persiapkan itu saya artinya akan mempersiapkan beberapa perangkat ajar, baik itu mobil ajar dan mungkin lainnya, medianya, alat-alat peraga yang lain juga akan dimasukkan pembelajaran itu agar siswa itu terlibat dalam pembelajaran. Terus kapan nih Bu Endra akan melakukan observasi ini? Minggu depan, insya Allah. Harus secepatnya ya Pak ya? Ya. Siswa itu soalnya baru nih siswa kelas 1. Jadi harus perlu adaptasi dulu ya. Oke. Baik Bu, nanti saya tunggu ya kabarnya dari Bu Endra mau melakukan observasinya kapan ya. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Endra untuk mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Endra lakukan di kelas tersebut. Oke, maaf Bu telah mengganggu waktunya untuk persiapan praobservasi ini. Sekali lagi mohon maaf dan telah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini?
bola. Ada 2 kantong bola ini. Satu kantong plastik dan 1 kantong plastik. Silakan 2 orang ke depan. Boleh, siapa saja 2 orang. 2 orang saja. Nah, 2 orang saja. Ya, nanti ke depan, berdiri di depan. Berdiri di depan. Julia berdiri di depan. Di sini. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abidudin, CGP Angkatan 10 dari SDN Gunung Batu 1, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Kebetulan pada hari ini saya didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Endrawati, guru kelas 1, dan di samping saya hadir juga pengajar praktik Ibu Adi Mariati yang telah membersamai untuk kegiatan pasca observasi ini. Untuk yang selanjutnya langsung aja berarti ya. Bu Andra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ade. Baik Bu, apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik saja. Walaupun cuaca yang sangat panas ya Bu ya untuk hari ini. Baik Bu, maaf ya telah mengganggu waktu jam pulangnya. Saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang telah kita laksanakan Bu ya, di mana Ibu menjadi observer yang melakukan pembelajaran di kelas kemarin. Baik Bu, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Nanti mungkin kita sambil rileks aja Bu ya ngobrolnya. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu Endra mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Perasaan saya, kalau ditanya perasaan ketika saya dinilai mungkin ya, terus saya merasa itu penilaian observasi ya, merasa penilaian, makanya saya itu merasa tegang, deg-degan, tapi tegang dan deg-degan saya itu alhamdulillah tidak mengurangi antusias saya untuk melakukan pembelajaran, walaupun masih ya banyak kekurangan. Tapi saya mencoba untuk mengajak siswa itu aktif dalam mengikuti pembelajaran tadi, dan alhamdulillah kalau kata saya tadi ada banyak kekurangan, tapi semuanya alhamdulillah saya lihat ikut terlibat dalam pembelajaran tadi. Alhamdulillah ya. Yang selanjutnya bisa Bu Endra ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas ya, terus kemudian langkah-langkah ya atau tahapan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas itu seperti apa? Area yang dikembangkannya ketika saya tadi melakukan observasi, itu saya mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Selanjutnya saya juga ingin mengembangkan, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dari segi pengetahuannya apa yang dikembangkan? Kebetulan saya materi yang tadi saya ajar itu yaitu pelajaran matematika, materinya yaitu penjumlahan, dan pengetahuan yang ingin saya kembangkan yaitu supaya peserta didik itu mampu memahami makna penjumlahan. Itu untuk pengetahuannya ya. Kalau dari segi keterampilannya? Keterampilannya mungkin ya saya berharap siswa itu
sudah terlaksana. Walaupun Ya. walaupun belum maksimal menurut saya, Ya. saya merasa ini kok belum maksimal gitu ya. Kenapa? Tidak sesuai harapan saya. Ketika saya akan mengajarkan ini, saya akan ini, tapi ketika pelaksanaannya saya perasaan kok nggak maksimal ya, Ya. nggak sesuai harapan saya. Itu karena ini merupakan hal baru mungkin ya, hal baru bagi saya atau juga bagi peserta ya. Saya Ya. baru melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial misional dan budaya positif itu baru saya itu melaksanakan. Jadi saya itu sepertinya kurang maksimal tadi saya hal baru karena terus melakukan pembelajaran di kelas juga biasa-biasa. Kalau saya itu bukan melakukannya berdiferensiasi awalnya. Ya, Gitu. masih Jadi, ini ya. uh-uh. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan ya, Iya. kira-kira ada nilai berapa sih Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu rasa? Penilaian Ibu sendiri? Penilaian untuk saya sendiri mungkin Jenjang pembelajaran ya, itu ya. ya. Jenjang dari 1 sampai 10 nilai Kalau- untuk Ibu sendiri kira-kira ada nilai berapa? Saya menilai diri sendiri mungkin pelit mungkin ya. Saya merasa pelit menilai diri sendiri yaitu 7 adalah 7 merasa kita 7 ini nilai saya gitu. Kenapa 7 Bu? Enggak 8 ke 10? Nggak ada kata apalagi 10 ya. Kata saya tadi banyak kekurangan ya. Ketika melakukan pembelajaran tadi karena hal itu ya, hal yang baru, anak mungkin apa ya, anak baru dan sayanya mungkin itu kalau anak saya tidak terlalu menyalahkan anak ya. Iya. Mungkin di sayanya apa saya kurang persiapan gitu atau bahan atau media yang saya sampaikan itu kurang mungkin ya, kurang lengkap mungkin ya Pak ya. Jadi saya menilai diri saya 7. Kalau Ibu misalkan mau nilai 10 kira-kira Ibu mau ini apa? Kalau mungkin karena tadi dari observasi ya, saya kan ketika observasi itu tidak menggunakan media elektronik atau LCD Pak ya. Iya, proyektor ya. Infokus Iya, gitu ya. infokus. Saya tadi cuma menggunakan media-media peraga yang mungkin juga kalau saya menggunakan infokus gitu Iya. ya, media-media dari mungkin Iya. biasanya karena belum ya, Iya. belum dilakukan, mungkin bisa membuat anak itu lebih Tertarik ya. gitu, lebih tertarik atau pembelajaran itu jadi lebih kondusif sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Lebih antusias ya. Gitu. Antusias anak gitu. Dan mungkin lebih aktif ya. Ya, mudah-mudahan gitu. Mungkin kan tadi udah Ibu ceritakan tadi pasti dalam pembelajaran di kelas itu ada kendala dan kekurangan ya. Mungkin Ibu tadi menemukan ketika di dalam kelas ketika pembelajaran yang Ibu lakukan menemui enggak kendala atau kekurangan tersebut? Di awal tadi saya sudah menyebutkan masih banyak kekurangan. Mm-mm. Nah, tentunya menemui. Iya. Terutama saya di kelas 1 Pak. Iya. Jadi tantangan siswa kelas 1 itu banyak. Masih banyak siswa yang sulit diajak untuk kerjasama. Mereka cenderung asik dengan apa yang mereka suka. Artinya siswa tersebut kurang aktif ya. Kurang aktif, bukan kurang aktif siswa, tapi kurang aktif untuk mengikuti pelajaran pembelajaran yang saya sampaikan, atau mungkin sayangnya kata saya media yang saya bawa itu kurang menarik bagi siswa. Jadi siswa asik sendiri ketika saya memberikan arahan karena tadi kan berkelompok ya. Saya buat berkelompok, jadi ketika saya memberikan arahan kelompok ini dan kelompok yang satu itu ribut gitu ya, asik dengan permainan kelompoknya masing-masing gitu. Padahal sudah saya tadi beri tugas, mungkin kata saya itu tadi tugas yang saya berikan itu belum menarik anak. Kira-kira Ibu bisa mengembangkan supaya mereka lebih tertarik gimana ya? Insya Allah
emosional dan budaya positif, tapi untuk pembelajaran metodenya seperti itu, strateginya mungkin akan saya rubah supaya bagaimana nih anaknya menarik gitu. Iya. Apa yang saya akan bawa gitu. Terus mungkin anak akan tadi saya itu kurang ya. Anak itu kurang diberi kesempatan juga sama saya itu untuk ke depan itu namanya presentasi. Mungkin ke depannya saya akan anak itu lebih banyak presentasi ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ada hal lain lagi nggak Bu untuk merencanakan perbaikan pembelajaran yang selanjutnya selain tadi yang telah dijelaskan? Mungkin selain yang tadi metodenya. Metode akan saya rubah, saya tidak akan strategi juga mungkin saya rubah, metodenya dirubah ke depannya. Akan mencoba beberapa metode ini, metode itu. Bagian dari langkah Ibu ya. Iya. Mungkin kesiapan belajar dari peserta didik ya. Saya juga mungkin akan menggali atau akan sekarang ini kan lagi kalau kita itu pembelajaran itu ada di awal itu membuat kesepakatan kelas. Oh gitu. Walaupun kelas 1 mungkin Pak ya, bisa ya dibuat kesepakatan kelas. Bisa. Kemungkinan saya akan membuat kesepakatan kelas dulu nih. Apakah metode ini itu mampu ya, karena saya sementara ini belum melakukan kegiatan kesepakatan kelas itu Pak. Saya akan coba. Oke. Terus kapan nih Bu Endra akan melakukan atau perbaikan perubahan pembelajaran dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu? Untuk perubahan dengan rencana yang akan saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan, mau itu tadi kata saya. Mungkin insya Allah minggu depan Pak ya, saya akan melakukan perubahan atau akan melakukan perbaikan. Saya tidak bisa berjanji untuk sehari 2 hari karena untuk SD kelas 1 itu baru perkenalan juga mungkin ya, jadi penyesuaiannya itu lambat gitu Pak. Jadi saya juga kesiapan anak ya bisa harus. Jadi tanyakan juga bagaimana gitu supaya ini perubahan ini Pak tidak nilainya dari tadi saya menilai diri sendiri 7, dari hasil nanti nih perubahan saya berharap itu perubahannya akan 10. Kalau dari nilai 1 sampai keinginan saya itu Pak 10, tapi kenyataannya belum tahu kita Pak, mudah-mudahan tercapai keinginan saya sesuai dengan harapan saya. Oke, baiklah Bu Endra. Akhirnya saya tunggu itu Baik Pak. perubahan yang akan dilakukan Bu Endra. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa berkolaborasi dan saling berkomunikasi tentang hal-hal baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari obrolan kita ada hal baru nggak yang Ibu atau refleksi Ibu yang ditemukan untuk coaching kita hari ini? Alhamdulillah nih Pak, terima kasih banyak sudah memberi menurut saya ilmu yang benar-benar saya kan alhamdulillah Pak Abri CGP ini suatu kebanggaan bagi saya. Alhamdulillah saya sudah dijadikan guru yang diobservasi oleh Pak Api. Alhamdulillah menambah ilmu pengetahuan saya dan saya juga tahu kekurangan saya juga. Alhamdulillah mungkin ke depannya saya mudah-mudahan mampu merubah atau menjadikan kekurangan itu sebagai pembelajaran bagi saya untuk merubahnya ke langkah yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Afif ilmunya. Saya saling belajar. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Endra, semoga ada manfaatnya ya. Amin ya Allah. Mungkin untuk yang selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ade selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya. Mangga Bu. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Endra karena sangat semangat sekali ya melakukan kegiatan coaching ini dan juga Pak Afif meskipun masih dalam keadaan sakit selalu senang rasa dan bisa melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi ini. Baik Pak Afif, yang ingin saya sampaikan dalam
sudah eh, lumayan baik, karena memang yang namanya kegiatan coaching itu suatu kegiatan keterampilan ya, yang memang harus terus diasah. Jadi tidak mungkin ketika kita melaksanakan satu kali coaching itu kita bisa berjalan dengan sangat baik, tapi memang keterampilan yang memang harus terus kita asah, berarti kita harus banyak melatih dalam kegiatan coaching. Nah, dalam kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan, Pak Apip sudah menggali Bu Endra dengan berbagai pertanyaan. Salah satunya itu menanyakan perasaan Bu Endra tadi seperti apa pada saat observasi dan juga setelah observasi. Kemudian Pak Apip juga sudah menanyakan kembali tindak lanjut dari pra observasi, yaitu tentang area pengembangan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat Bu Endra diobservasi oleh Pak Apip ya. Jadi pada saat observasi Bu Endra sudah menyampaikan dan ditanyakan ulang oleh Pak Apip. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang dilakukan itu juga sudah ditanyakan ulang oleh Pak Apip. Kemudian tadi yang sangat menarik di sini ketika Pak Apip meminta untuk penilaian diri sendiri terhadap Bu Endra ya, di mana Bu Endra itu kan ditanya kalau misalkan memberikan nilai untuk diri sendiri kira-kira di rentang berapa. Ternyata Bu Endra itu hanya memberikan nilai untuk dirinya sendiri di angka 7 ya, tidak di angka 8. Nah, kemudian kan di situ digali oleh Pak Apip, kenapa di angka 7, kenapa tidak di angka yang lain. Ternyata Bu Endra mengakui bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin itu masih banyak kekurangan. Nah, di situ akhirnya kan terbuka kekurangannya seperti apa, disampaikan oleh Bu Endra. Ternyata Bu Endra menyadari bahwa media yang digunakan oleh Bu Endra itu kurang menarik, dan kemudian tanpa ditanya ulang oleh Pak Apip, tapi Bu Endra itu sudah menyampaikan untuk kedepannya ingin menggunakan media yang seperti apa ya kan, yang supaya lebih anak itu lebih menarik lagi. Jadi memang kegiatan coachingnya itu sudah berjalan dengan baik. Akhirnya Pak Apip itu mampu menggali keinginan Bu Endra untuk kedepannya seperti apa. Kemudian tadi kan ditanyakan oleh Pak Apip, nah untuk kedepannya supaya lebih menarik lagi kegiatannya akan seperti apa, meskipun dari awal sudah diungkapkan oleh Bu Endra, tetapi Pak Apip lebih menggali lagi. Kemudian Bu Endra katanya akan mencoba strategi yang baru, metode yang baru ya kan, supaya anak-anak lebih aktif lagi di kelas. Kemudian Bu Endra juga menyampaikan bahwa untuk kedepannya Bu Endra itu akan memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada anak untuk aktif di kelas meskipun kelas 1 ya kan. Nah, kemudian ditanyakan juga nih untuk kedepannya tindak lanjut seperti apa. Kemudian Pak Apip juga sudah menanyakan kapan akan dilakukan ya kan, ditunggu untuk kabar selanjutnya. Itu sudah sangat menarik sekali. Nah, mudah-mudahan kegiatan coaching ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Endra ya, bahwa memberikan pengetahuan yang baru bagi Bu Endra, dan dari kegiatan coaching pasca observasi ini kita bisa tahu di mana letak kekurangan kita dalam mengajar dan untuk perbaikan kedepannya akan seperti apa. Nah, itu saja yang umpamanya yang dapat saya berikan atau dapat saya sampaikan pada Pak Apip dan juga Bu Endra, karena kegiatannya itu kegiatan pembelajaran di kelas 1 ya, yang masih banyak begitu banyak tantangan, apalagi pada masa transisi ya dari kurikulum ke SD ya, pasti akan banyak tantangan, tidak sesuai dengan yang diharapkan dari awal ya kan, tapi ada keinginan dari Bu Endra untuk berbahas seperti apa. Ya, kegiatan coachingnya sudah menarik terlihat gitu. Bahwa memang di sini dalam proses kemitraannya juga terlihat, jadi tidak ada yang namanya yang mana yang lebih tinggi posisinya atau yang lebih rendah. Jadi memang di sini kemitraannya terlihat sejajar gitu kan, dikatakan sejawat. Kemudian proses kreatifnya juga terlihat, di mana percakapan itu sudah dua arah berbicaranya, tidak hanya didominasi oleh CGK atau oleh Pak Apip, tetapi Bu Endra juga mengalir gitu ya, ketika ngobrol enak gitu ngobrolnya, ternyata ya bisa menyampaikan sesuai dengan isi hatinya Bu Endra. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mulai pertanyaan yang menggali ya Pak Apip ya. Kemudian ya untuk memaksimalkan potensi juga tadi kan sudah ya disampaikan bahwa tindak lanjut untuk kedepannya seperti apa. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini alhamdulillah sudah cukup dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi dengan banyak
Ibu, terima kasih masukannya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian observasi akademik ya mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Akhir kata saya